Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami melantunkan salawat Nabi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif serta bijaksana, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hinayanya sehingga kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk sama-sama berada di tempat ini guna memperingati hari kelahiran Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabatnya. Moga kelak di akhirat kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang arif serta bijaksana, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Di bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan yang sangat bersejarah bagi kehidupan umat manusia, di mana pada tanggal 12 Rabiul Awal telah lahir seorang pemimpin yang merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di bulan ini seluruh umat muslim di penjuru dunia merayakan hari kelahirannya yang kita kenal dengan Maulid Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa perubahan besar untuk kehidupan umat manusia, di mana beliau membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Beliau juga mengubah sejarah dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah. Dewan juri yang arif serta bijaksana, hadirin dan hadirat rahimatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang memiliki akhlak sempurna. Walaupun Rasulullah itu manusia sama seperti kita, namun tentulah ada perbedaannya, di mana beliau yang menjadi contoh bagi kita umat manusia. Dewan juri yang arif serta bijaksana, hadirin dan hadirat rahimatullah. Di zaman sekarang ini telah banyak perubahan, di mana terjadi kemaksiatan yang begitu banyak sehingga akhlak manusia jadi berubah. Adapun syarahan yang kami bawakan berjudul Nabi Muhammad adalah suri teladan bagi umat manusia.
dirahmati Allah, Rasulullah itu manusia sama seperti kita. Namun tentulah ada perbedaannya, baik dari segi kualitasnya maupun bebet bobotnya. Di mana beliau merupakan contoh bagi seluruh umat manusia, sementara kita manusia biasa yang hanya bisa mencontohi beliau. Jikalau kita melihat di zaman sekarang ini, banyak orang yang hanya bisa memberi contoh, namun sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, namun menjadi contoh itu sangatlah sulit. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk mencontohi Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh untuk umatnya, tidak hanya dalam satu bidang saja. Beliau memberi contoh untuk umat manusia dalam segala bidang kehidupan. Di mana contohnya saat usianya berumur 35 tahun. Di mana kelompok-kelompok pada zaman itu, kelompok-kelompok bangsa Quraisy saling berselisih. Karena dari masing-masing mereka ingin meletakkan batu Hajar Aswad. Karena ada saran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perselisihan di antara mereka bisa mereda. Hadirin yang dirahmati Allah, kemuliaan Nabi Muhammad dapat kita temukan dalam Al-Quran pada surah Al-Ahzab ayat 21, di mana Allah berfirman, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik baginya, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selain ayat tersebut, dapat kita lihat pula pada hadis yang menegaskan tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li
lima makarimal akhlak. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari ayat serta hadis tersebut dapat kita uraikan bahwa Nabi Muhammad adalah suri teladan bagi umat manusia serta menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang memiliki sosok terpuji. Bahkan akhlak manusia dipuji tidak hanya untuk umat Islam saja, namun kaum non-muslim pun turut memuji beliau, di mana beliau digelar dengan sebutan Al-Amin atas kejujurannya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, jikalau akhlak Nabi Muhammad diibaratkan seperti Al-Quran yang berjalan. Hadirin yang dirahmati Allah, kemuliaan Nabi Muhammad dapat kita tampilkan dalam sebuah syair. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad pembawa kebenaran, petunjuk jalan keselamatan. Al-Quran dan Al-Hadis yang ditinggalkan, pedoman hidup manusia. Yang beriman dan mengamalkan isinya, pasti selamat dunia hingga akhirat. Ya Nabi Allah, Engkau warisan kekasih Allah. Ya Rasulullah, Engkau teladan bagi manusia. Ya Nabi Allah, dunia gelap tanpa cahayamu. Ya Rasulullah, umat sesat tanpa petunjukmu. Di dunia engkau menyebarkan rahmat, di akhirat engkau membagi syafaat. Di dunia engkau menyebarkan rahmat, di akhirat engkau membagi syafaat. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Dari uraian tersebut dapat kami simpulkan bahwa 1. Nabi Muhammad adalah pemimpin serta suri teladan untuk umat manusia. 2. Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad adalah umat pelita bagi hidup manusia dan hidup manusia. Terus, 3. Sesuai dengan tuntutan dan susunan Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadi warisan bagi kita untuk umat manusia. Semoga saja kita mendapatkan syafaatnya dan mendapat ridho Allah serta bila ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati.